Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ila Afriliana, mahasiswi Koners dari Institusi Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang dengan dosen pembimbing Bapak Marwan Riki Ginanjar, Eskep Nurse Enkep pada mata kuliah keperawatan anak. Baiklah, di sini saya akan membuat video dan mempraktekkan mengenai pemberian pendidikan kesehatan atau PENKES kepada keluarga mengenai pemberian asuhan kepada bayi yang baru lahir yang mengalami asfiksia. Asfiksia itu sendiri adalah keadaan di mana bayi yang baru lahir mengalami frekuensi yang tidak teratur dan menangis yang tidak spontan. Baiklah, selamat menyaksikan, silakan ditonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Ila Afriliana. Di sini saya yang membantu anak Ibu tadi melakukan proses persalinan, sekaligus saya membantu teman saya tadi yang melakukan proses persalinan tersebut. Nah Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ani. Ibu Ani. Nah Ibu, status dengan Ibu itu tadi sebagai ibu kandung ya Bu ya? Oke, Ibu tadi kan anaknya sudah melahirkan, itu cucu Ibu. Kemudian cucu Ibu tadi Ibu lihat sendiri dan di situ cucu Ibu tidak menangis secara spontan. Kemudian frekuensi napasnya tidak teratur. Nah, maka dari itu teman saya tadi melakukan penanganan pada bayi tersebut. Nah, di sini saya dan rekan saya berbagi tugas. Rekan saya menangani bayi tersebut dan di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan atau informasi kepada keluarga dari ibu yang sudah melahirkan tadi. Apa Ibu bersedia? Oke. Baiklah, di sini waktu yang dibutuhkan mungkin sekitar 10 menit Bu. Apa ya? Oke. Ibu di sini berhubung bayi ibu itu tadi tidak bernafas secara spontan, tidak menangis secara spontan dan frekuensi nafasnya juga tidak beraturan. Nah di situ kalau dalam ilmu kesehatannya itu disebut sebagai asfiksia Ibu. Nah asfiksia ini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya asfiksia. Yang pertama adalah faktor dari ibu, faktor dari tali pusatnya, dan faktor dari bayi itu sendiri. Kalau untuk faktor dari ibunya sendiri adalah ibu yang mengalami preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia adalah komplikasi selama kehamilan yang disertai dengan tekanan darah yang tinggi. Kalau eklamsia ini adalah kejang yang terjadi pada masa selama kehamilan atau sesaat setelah melahirkan. Nah, penyebab faktor dari ibu untuk selanjutnya adalah partus yang lama atau proses kelahiran yang lama, kemudian perdarahan yang abnormal atau tidak normal. Kemudian kalau untuk faktor dari tali pusatnya itu yang disebabkan karena lilitan tali pusat, kemudian tali pusatnya yang pendek dan prolaps tali pusat. Prolaps tali pusat ini adalah tali pusat yang keluar dahulu sebelum bayinya yang keluar. Nah, kalau untuk faktor dari bayinya sendiri itu bayi yang mengalami prematur atau sebelum usia kehamilan 37 minggu bayi tersebut sudah lahir. Kemudian air ketubannya bercampur dengan mekonium. Mekonium itu adalah pups pertama kali bayi itu. Jadi air ketuban itu bercampur dengan pupsnya si bayi tadi. Kemudian untuk tanda dan gejala bayi ini mengalami asfiksia adalah bayi tersebut kekurangan oksigen sehingga bayi tersebut bernapasnya seperti sesak. Nah,
kemudian frekuensi pernapasannya juga itu kurang dari batas normal atau lebih dari batas normal. Dan juga ada nadi yang kurang dari batas normal dan lebih dari batas normalnya juga. Lalu selain itu adalah bercampurnya air ketuban dengan si mekonium ini tadi. Nah, kemudian kalau dari asfiksia sendiri memiliki beberapa klasifikasi seperti asfiksia ringan, asfiksia sedang, dan asfiksia berat. Untuk bayi yang mengalami asfiksia itu sendiri akan mengalami beberapa masalah seperti bayi yang sudah dilahirkan dengan ibunya itu tadi kan mengalami sianosis atau kebiruan. Kemudian itu termasuk juga tanda dan gejalanya, ekstremitas pucat, kemudian dingin, dan suhunya tadi sudah dicek 35,3, jadi kan di bawah normal ya Bu ya. Nah, itu mengalami hipotermia namanya Bu. Hipotermia itu adalah suhu di bawah batas normal. Nah, masalah yang lainnya juga yang bisa muncul adalah jalan nafas yang tidak efektif. Nah, di situ bayi adanya penumpukan cairan atau lendir di hidung ataupun di mulut bagian tenggorokan si bayi. Lalu kemudian terjadinya masalah yang muncul juga, yaitu gangguan pertukaran gas yang susah bayi untuk bernafas tadi. Kalau untuk penanganannya, kalau dari pihak tenaga kesehatannya ya mungkin kalau yang bayi mengalami hipotermia tadi kan seperti yang itu tadi, itu bisa ditangani dengan menghangatkan bayi tersebut. Kemudian untuk jalan nafasnya juga akan dilakukan pembersihan jalan nafas dengan menggunakan alat yang namanya suction ataupun dengan alat penghisap lendir. Nanti bisa menggunakan alat penghisap lendir itu untuk menghisap lendir tersebut melalui hidung ataupun melalui dari mulut bayi tersebut. Kemudian untuk gangguan gas pertukaran oksigen tadi bisa dilakukan dengan menggunakan alat yang namanya bisa menggunakan dengan cara resusitasi. Resusitasi ini adalah bantuan yang dilakukan kepada bayi baru lahir yang mengalami kekurangan oksigen, kemudian diberi bantuan agar bayi tersebut bisa bernafas secara normal lagi. Nah, itu bisa dilakukan dengan pemberian ventilasi oksigen, Bu ya. Nah, sampai di sini Ibu sudah paham atau belum? Atau ada yang ingin Ibu tanyakan? Boleh, silakan. Apa akibat bayi yang mengalami asfiksia tadi? Oke. Kalau bayi tersebut tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka akan timbul akibat, ya. Benar, pertanyaan itu bagus. Maka dari itu, akibat atau komplikasi yang bisa muncul dari bayi yang mengalami asfiksia ini adalah perdarahan di otak, kemudian edema di otak, lalu bayi tersebut mengalami oliguria dan anuria. Oliguria ini adalah produksi urin yang sedikit atau produksi air kencingnya sedikit. Kalau anuria ini tadi air kencingnya tidak bisa keluar. Nah, kemudian komplikasi yang selanjutnya adalah bisa menyebabkan kejang dan bisa juga menyebabkan sampai koma. Baik Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, mungkin sampai segini saja dulu, sampai di sini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kalau misal Ibu ataupun keluarganya butuh apa-apa bisa panggil saya ataupun rekan kerja saya di ruang kelas ya. Terima kasih Bu, saya permisi ya. Assalamualaikum.
Baiklah, itulah video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.